Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selalu menasehati diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian akan pentingnya menuntut ilmu, akan sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah kenikmatan, yaitu mencari ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tahu mukjizatnya Nabi Sulaiman, Pak, Bu, berupa kekuasaan, berupa kerajaan, berupa kekayaan yang amat sangat megah. Dan teknologinya, Pak, Bu, kerajaan Nabi Sulaiman itu belum pernah di copy paste oleh mungkin kantor ataupun instansi yang memiliki bangunan paling canggih sekalipun. Karena dalam Al-Quran disebutkan itu ketika Ratu Balqis atau Ratu Bilqis itu datang menghadap Nabi Sulaiman, itu melihat lantainya itu, Pak, itulah Ratu Balqis cincing-cincing sayai. Dan ternyata Nabi Sulaiman mengatakan, udah jalan saja, nggak apa-apa, kamu nggak akan basah. Nah, itu lantainya itu, Pak, ya. Kalau mungkin bisa kita gambarkan, itu lantainya itu seperti lautan, seperti akuarium di bawah. Namun ketika jalan itu kayak mungkin ada kacanya lah itu, Pak. Itu teknologi yang salah satunya dimiliki oleh kerajaannya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu, Pak, Bu, punya salah satu yang namanya tentara. Tentaranya itu menurut para ulama mufassirin kalau berjejer-jejer itu ada sekitar 100 farsah panjangnya. 100 farsah itu kalau satu farsah sekitar 2,5 kilometer. Nah, tinggal dikalikan 100 kali 2,5 berarti 250 km panjangnya pasukannya Nabi Sulaiman. Dan itu terdiri dari jin, manusia, hewan, dan juga salah satu yang paling terkenal yaitu burung hudhud. Nah, di situ disebutkan dalam surat An-Naml yang mana kekuasaannya Nabi Sulaiman ini benar-benar sangat hebat, Pak Bu. Namun dimulai Allah Subhanahu wa taala memulai menceritakan mukjizatnya Nabi Sulaiman itu dengan apa? Dalam ayat yang ke-15, Pak. Walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ataina Dawuda, memberikan Dawud dan juga Sulaimana ilma, dan juga Nabi Sulaiman ilmu. Kita bisa mengambil pelajaran, Pak, Bu, bahwasanya kalau sebuah peradaban, kalau sebuah negara dia pengen maju, pengen makmur rakyatnya, maka dia harus memiliki ilmu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam surat Al-Qur'an tadi. Itu ilmu. Dan juga tadi salah satu pasukannya yang bernama burung hudhud ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keilmuannya, Pak, ternyata. Jadi nanti kalau kita pelajari tentang kisah ini cukup menarik. Burung hudhud ini adalah burung yang ketika apel itu, Pak, ya. Ketika apel dicek oleh Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu beliau itu sangat teliti sekali, Pak. Ketika ngecek begitu banyak pasukannya, beliau ngecek itu enggak laporan dari ketua-ketua masyarakat, bukan. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wasakharna lahu riha. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menaklukkan rih, yaitu angin untuk Nabi Sulaiman. Jadi ketika ngecek itu ngundang angin, angin cek itu. Pas dicek satu persatu ternyata ada satu yang hilang. Watafaqoda at-toira. Watafaqoda at-toiro.
ternyata ada satu burung yang nggak ada, yaitu burung hudud. Nah, itu nanti kalau kita ikuti ceritanya itu cukup menarik Pak Bu. Di sini nggak saya keluarkan ceritanya, hanya mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan bahwasanya burung hudud nanti ketika dicari, ketika Nabi Sulaiman mengatakan, wah ini nggak ada ini, lau adzibannahu, aku akan benar-benar mengadabnya. Para ulama mufassirin mengatakan akan dicabuti satu persatu bulunya, aula adbahannahu, atau aku akan menyembelihnya. Jadi gara-gara satu anggota saja yang hilang, begitu banyak pasukannya Pak, itu Nabi Sulaiman itu marah sekali, marah mengatakan, awas nanti kalau burung hudud datang ini tak cabuti bulunya, kalau nggak tak cabuti tak sembelih. Dan yang ketiga, aulaya tiyani bisultanin mubin, atau kalau seandainya datang kepadaku dengan alasan yang logis, maka aku akan maafkan. Nah, disitulah nanti burung hudud datang kemudian mengatakan, kalau bahasa Indonesianya, gua nih tahu apa yang lu nggak tahu lah. Itu nanti ada di dalam Al-Quran, itu disebutkan percakapan antara burung hudud dan Nabi Sulaiman itu menunjukkan bahwasanya burung hudud ini paham tentang politik, paham tentang kesyirikan, paham tentang berbagai macam ilmu. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah ini agar nanti diambil pelajaran bagi orang yang mau mentadaburi kisahnya. Nah, jadi ala kulli hal Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu pentingnya ilmu. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk datang lagi, untuk bersama lagi menuntut ilmu. Ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita banyak-banyak syukuri. Karena ilmu itu di atas segalanya, di atas harta, di atas nyawa, di atas apapun yang kita miliki. Salawat beserta salam kita tidak lupa curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang soleh yang selalu meniti jalan beliau, walaupun jalan beliau ini sangat berat Pak. Banyak rintangan, banyak halangan, banyak musuhnya. Kalau kita berjalan di sebuah jalan kok enak-enak saja, bisa dipertanyakan apakah jalan itu lurus atau tidak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tadi salah satu kisah tadi adalah kenapa burung hudud memiliki ilmu. Salah satunya karena kecemburuan. Burung hudud ini cemburu. Burung hudud ini ingin berperan dalam dakwah Islam, dalam dakwah menyampaikan risalah tauhid. Nah, kepada salah satunya tadi Ratu Balqis di negeri Sabak. Karena beliau burung hudud ini merasa nggak mampu, seekor burung masa mendakwai seorang ratu, nggak mungkin masuk. Misalkan nggih, wong cilik dakwai sing jabatannya mungkin kelasnya profesor, doktor, wong kampung ora tau sekolah, nggak mungkin digaple Pak Bu. Jadi akhirnya burung hudud tadi menyampaikan kepada Nabi Sulaiman tadi, mengatakan, aku tahu sesuatu hal yang kamu nggak tahu. Nah, di situ yang akhirnya burung hudud ini kalau nggak mau melakukan itu juga bisa saja. Namun karena beliau cemburu, beliau ingin mendapatkan andil di dalam dakwah Islam itu, beliau mengatakan kepada Nabi Sulaiman yang isinya salah satunya laporannya nanti untuk menghasung atau untuk bukan memerintahkan tapi menyindir Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, kamu kan punya kekuasaan, kamu datanglah kepada Bilqis, kepada Ratu Bilqis untuk mendakwai. Lah, situ nanti cukup menarik Pak kalau kita ikuti. Ala kulli hal, disitulah bentuk pengorbanan, atau bisa dikatakan kalau dalam bahasa Arab itu adalah tadhiyah. Bahasanya tadhiyah, pengorbanan. Nah, di sini yang akan saya sampaikan pada malam kali ini, saya sedikit melenceng dari yang kemarin kita melanjutkan tentang tayamum, tentang wudu, karena mungkin sekarang mendekati Idul Adha, hari besar umat Islam. Saya akan sedikit nanti membahas tentang fikih udhiyah, tentang pengorbanan, kurban lah di sini.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya udhiyah, at-ta'riful udhiyah wa hukmuha. Udhiyah lughatan ismun lima yudhaha bihi. Jadi udhiyah secara bahasa, Pak Buge, secara lughatan, secara bahasa, secara kalau kita dengar langsung paham itu adalah artinya pengorbanan. Nah, pengorbanan itu apapun yang kita korbankan. Mau kita mengorbankan uang, mau kita mengorbankan sapi, mau kita mengorbankan kambing, mau kita mengorbankan perasaan, itu juga namanya pengorbanan, Pak Buge, secara bahasa. Nah, namun yang dimaksudkan secara syar'i, secara fikihnya di sini adalah istilahan, wa makna istilahan hiya ad-dabhul hayawan, menyembelih hewan. Nah, kalau kita korban uang, maka ini tidak termasuk kepada udhiyah tadi yang disebutkan secara syar'i. Jadi harus menyembelih hewan, ad-dabhul hayawan. Ada kriterianya lagi, minal an'am, bukan sembarang hewan. Kalau seandainya hewan saja, kuda mungkin boleh, mungkin babi juga boleh, mungkin jangkrik juga boleh. Namun di sini minal an'am, dari al-an'am, dari binatang ternak. Nah, binatang ternak kalau mungkin istilahnya bagian peternakan itu yang termasuk ruminansia, yang memiliki dua lambung, Pak Buge. Nah, minal an'am disebutkan di sini al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Ada tiga. Yang pertama adalah al-ibil, unta. Nah, mungkin kalau di Indonesia jarang ya orang yang korban unta karena tidak ada, dan juga mungkin kalau ada harus ngimpor dulu, dan itu mungkin biayanya mahal. Dan juga yang kedua adalah al-baqaru, sapi. Nah, ini sudah umum, sudah sering kita dengar. Dan juga al-ghanamu. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah kambing. Jadi yang boleh dikorbankan itu adalah bentuknya tiga hal: sejenis dengan unta, sejenis dengan sapi, dan juga sejenis dengan kambing. Ada beberapa ulama nanti menselisikan tentang kerbau. Nah, kalau di Kudus kan banyak kerbau, Pak Bu, itu mereka beberapa mereka korban bukan pakai sapi tapi pakai kerbau. Nah, ini ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang juga tidak membolehkan. Nah, kita keluar dari situ saja. Ala kulli hal, kita kalau mau korban, kalau di sini kan gampang nyari sapi ya, kita nyari sapi saja lah itu yang al-baqaru. Nanti kalau misalkan kita lihat ada orang yang nyembelih kerbau, ya dia mungkin mengambil pendapat yang boleh. Nah, itu kemudian al-ghanamu termasuk nanti mungkin kambing kacang, atau mungkin nanti domba, atau mungkin nanti wedhus gembel, atau mungkin wedhus sapera dan lain sebagainya, yang mana dia itu sifatnya adalah kambing. Kambing secara umum, mau apapun jenisnya silahkan. Nah, mau domba, mau kambing, mau yang penting nanti masuk kriteria, ada syarat-syaratnya. Berumur 1 tahun, harus 1 tahun penuh. Nah, kalau 1 tahun kurang 1 hari pun itu tidak boleh. Nah, ini fil ayyamil udhiyah, setelah kita mengumpulkan hewan, kriterianya adalah hewan-hewan ternak. Setelah kita dapatkan, kita sembelih, juga nanti harus fil ayyamil udhiyah, di dalam hari-hari, yaitu hari tasyrik dan juga ketika Idul Adha lah di situ. Jadi kita sudah tahu, sudah kriterianya terpenuhi, ternyata nyembelihnya ketika 9 Dzulhijjah. Nah, itu juga nggak sah, nggak disebut sebagai udhiyah tadi. Jadi harus ketika di 4 hari ini. Nah, ulama Syafi'iyah mengatakan 4 hari, jumhur 3 hari saja, ternyata. Jadi kebanyakan dari kita juga mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, Syafi'iyah salah satunya yaitu 4 hari, yaitu di hari pertama ketika sholat id tadi, setelah itu 3 hari tasyrik. Nah, disitulah yang itu diperintahkan kita untuk menyembelih hewan, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari di hari yang keempat. Hari yang ketiga
hari tasyrik lah di situ. Dan di situ kita dilarang untuk berpuasa apapun ya. Nah, itu kita tidak boleh berpuasa, haram hukumnya puasa di hari itu. Nah, di situ kita diperintahkan untuk menyembelih kurban. Kalau kurbannya banyak, sebanyak apapun, yang penting kita sembelih terlebih dahulu. Kalau untuk pentasarufan atau mungkin untuk dimakan itu boleh, nanti mau disimpan sampai setahun lagi, bahkan sampai Dzulhijjah lagi, itu ada yang membolehkan. Yang penting menyembelihnya itu ketika 4 hari itu harus kita lakukan di situ. Jadi kalau panitia kurban harus paham, tidak boleh nanti karena saking banyaknya, karena saking sibuknya, saking keselnya, males, sesuai lah, gampang ke ketika adzan maghrib langsung disembelih ketika di hari yang keempat, maka tidak bernilai sebagai kurban. Nah, di situ Pak Bu. Itu beberapa kriteria yang disebut sebagai udhiyah, harus di dalam hari-hari udhiyah, di mana hari-hari tasyrik tadi. Wa syuri'at biqaulihi ta'ala, dan syariatnya disebutkan di dalam suratnya, di dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya fasolli li rabbika wanhar. Jadi nanti salah satunya Pak Bu, ketika kita menyembelih itu bukan hanya satu metode. Di dalam fikih itu ada 2 metode. Yang pertama adalah metode ad-dabhu, kemudian yang kedua adalah metode an-nahru. Ad-dabhu itu yang sering kita lakukan ketika jenengan nyembelih pitik, nyembelih ayam, nah itu namanya ad-dabhu, dengan cara dibaringkan, dirusuk bagian kiri menghadap kiblat baru disembelih. Nah, itu yang namanya ad-dabhu. Sedangkan an-nahru itu jarang dilakukan, mungkin kalau di daerah kita. Ini termasuk khusus untuk unta. Nah, nanti ditusuk di bagian, kalau secara ilmiahnya saya lupa namanya, dekat tulang, ketika bertemunya tulang dada dengan leher itu ada sejenis kayak tembolok pagi nopo-nopo. Nah, itu nanti harus ditusuk dengan pisau yang tajamnya kanan kiri. Nah, kanan kiri. Kalau satu saja itu mungkin juga boleh, tapi kebanyakan yang dipraktekkan di Arab Saudi, di Malaysia itu mereka makanya tajamnya 2 sisi. Jadi ketika ditusuk, nah itu langsung sobek semuanya, langsung mancur. Nah, ini boleh. Kalau jenengan bisa mempraktekkan ini dalam sapi, itu juga boleh. Namun jarang sekali, karena sapi itu kan punya napa pakai itu namanya leher panjang, lah itu yang tebel lah itu. Nah, itu yang harus tetap mungkin dibaringkan. Nah, mungkin dengan berdiri karena sudah skill dewa, nah itu juga bisa saja. Itu untuk cara penyembelihan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada 2 cara yang diperintahkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu ada 2 cara, yaitu ad-dabhu dan juga an-nahru. Yang kalau an-nahru ini jarang dipraktekkan di Indonesia, mungkin jadi kita jarang kenal tentang metode ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal budna ja'alna halakum min sya'airillah. Jadi termasuk berkorban itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah mengatakan, dari perintahnya Rasulullah di sini ada di dalam hadis yang disebutkan ma amala ibnu adam yaumun nahri amalan ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Termasuk amalan yang paling utama ketika di bulan-bulan Dzulhijjah, pas tepatnya di 10 Dzulhijjah itu adalah menyembelih hewan kurban. Nah, di sini Pak termasuk keutamaan orang yang ketika dia itu menyembelih hewan kurban, innaha layati yaumal qiyamah. Nanti hewan kurban yang kita kurbankan itu Pak akan datang ketika di yaumul qiyamah. Kenapa syariatnya ketika nanti kita berkorban, kita pilih hewan yang terbaik. Jangan sembarangan kita milih hewan, karena nanti itu akan yang menjadi saksi kita, yang akan menolong kita ketika nanti di akhirat. Nah, kalau kita berkorban dengan domba yang mahal, yang bagus, itu juga nanti akan
menolong kita, wah itu yang menolong itu mungkin nggih tumpakane numpak Supra dengan numpak Vario atau mungkin numpak mobil Ferrari. Nah, itu kan beda rasanya, Pak. Jadi kalau kita pengen dapat tumpakan yang bagus ya, itu kita harus berkorbannya juga yang bagus juga lah di sini. Innaha la ya'ti yaumal qiyamati bi qurabiha wa adlafiha wa asy'ariha wa indama la yaqau minallahi azza wa jalla bi makanin qabla ayaqau 'alal ard. Jadi nanti itu akan datang kepada kita dalam bentuk yang indah, Pak Bu. Dalam bentuk sesuai yang kita korbankan. Kalau kita eman-eman iprit-iprit dalam korban, kita punya duit namun kita milihnya ada A, B, C. Yang A 4 juta, yang B 3 juta, yang C 1,5 juta. Nah mungkin wah eman-eman lah 1,5 juta aja. Ya nanti yang akan kita dapatkan di akhirat hanya sekedar itu saja. Nah, jadi syariatnya juga nanti ketika berkorban adalah pilih yang terbaik. Para ulama nanti berselisih pendapat apakah lebih utama kita korban sapi atau lebih utama kita korban kambing. Nah, kalau Rasulullah mencontohkan bahwasanya Rasulullah berkorban dengan kambing karena kambing itu lebih banyak dari segi karena satu orang. Nah, di situ lah. Karena satu orang ini yang menyebabkan perbedaan pendapat. Utamanya adalah kambing. Ada juga yang mengatakan bahwasanya lebih utama sapi karena banyak manfaatnya, banyak dagingnya, bisa lebih banyak dibagikan kepada orang lain. Nah itu karena dasar manfaat yang satu karena dasar contoh dari Nabi Muhammad lah. Nanti di sini ada ditemukan di sini. Nah itu adalah syariatnya dari Al-Quran, dari hadis jelas. Kemudian di sini adalah hukmuha wa hikmatuha, hukum orang yang udhiyah atau berkorban itu apa sih? Sunnah, wajibkah, atau mungkin mubahkah? Lah di sini ada hikmatuha, hikmahnya terlebih dahulu itu adalah hikmahnya yaitu asyukru mun'im ala ni'matil adidah. Jadi kita berkorban itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah, Pak. Salah satunya dengan apa? Kita menyisikan harta kita untuk udhiyah, untuk membeli kambing atau membeli sapi untuk kita korbankan, bentuk syukur kita atas nikmatul adidah, nikmat yang berupa banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, hakikatnya kita ini orang miskin. Ilmu yang kita miliki, yang saya miliki, yang jenengan miliki itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kita yang tiba-tiba lahir bisa ngomong kayak Nabi Isa, nggak ada. Harta yang kita miliki yang mungkin kita merasa ketika orang lain ngambil, ketika diutangi ra dibelek-belekke jadi pikiran, itu hakikatnya milik Allah, Pak Bu, bukan milik kita. Nah, jadi kita ini jangan-jangan nggak punya apa-apa di hidup di dunia ini. Jadi kenapa diberitakan untuk udhiyah? Karena sebagai bentuk syukur, ini loh milik Allah yang diberikan kepada kita, maka kita harus ingat ini adalah milik Allah. Akhirnya kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ala baqail insan, dan salah satunya adalah ala baqail insan karena bentuk syukur kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu berupa nikmat kehidupan. Baqail insan, kehidupan manusia halan hayati aman ba'da amin, setahun demi setahun. Nah, di situ bentuk syukur kita ini adalah salah satu hikmah oleh para ulama yang disebutkan hikmah seorang yang berudhiyah. Nah, wa hukmuha, dan hukum orang yang berudhiyah itu adalah annaha wajibatun. Nah, wajib, Pak, ternyata berkorban itu wajib menurut Hanafiyah. Nah, itu wajib. Jadi setiap muslim dia harus mengeluarkan tadi hewan kurban bagi yang dia sudah memiliki terkecukupan untuk kehidupan sehari-harinya. Dia wajib. Nah, kalau wajib itu meninggalkannya adalah berdosa. Lah di situ, Pak Bu. Makanya kalau kita yang punya uang, punya harta, kok kita tidak mau untuk berkorban, Rasulullah nanti mengatakan bahwasanya man wajada sa'atan falam yudahi, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan. Nah, kelapangan ini berkaitan tentang hati, Pak, bukan berkaitan tentang harta.
Ini orang yang banyak salah, hati yang lapang. Banyak orang miskin, banyak orang yang mungkin pas-pasan, dia banyak bersedekah. Namun banyak orang yang kaya, sedekahnya iprit-iprit. Karena apa? Kelapangan. Jadi kelapangan itu berkaitan tentang hati, bukan berkaitan tentang dompet. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya man wajada sa'atan falam yudahi. Barang siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yudahi, dia nggak mau berkorban, nggak mau mengeluarkan, membelikan hartanya untuk kambing atau mungkin sapi, fala yuqarribanna musolana, maka jangan pernah mendekati tempat sholat kita. Rasulullah yang mengatakan seperti itu, Pak Buge. Ancamannya sangat besar. Jadi dari sini ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya hukum udhiyah itu adalah wajib. Wajib ya. Ini menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan mayoritas fuqaha ini mengatakan sunatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Ini yang banyak mungkin kita ambil adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu gimana Pak Bu? Sunnah yang ditekankan, namun kalau benar-benar sudah mampu ya dilaksanakan. Kalau kita meninggalkannya enggak dapat dosa. Nah, tapi benar-benar ditekankan di sini. Ini menurut baqaul fuqaha, beberapa fuqaha dan juga mungkin beberapa banyak fuqaha. Sedangkan ulama Syafi'iyah berbeda lagi, Pak. Jadi ini berbeda-beda ulama itu tentang menyikapi hukum, masalah hukum saja, hukum untuk berkorban. Sedangkan di sini di dalam pendapat Syafi'iyah itu adalah sunnatun kifayatun, bukan wajib kifayah tapi sunnah kifayah. Nah, ini sunnah kifayah ini adalah hukumnya sunnah dan kifayah. Jadi kalau sudah terpenuhi maka sudah gugur kewajiban orang itu. Nah, jadi sunatun kifayatun ini untuk siapa? Likulli baitin ternyata Pak, bukan untuk likulli muslimin. Jadi setiap rumah memiliki kewajiban atau memiliki anjuran untuk mengeluarkan tadi hewan kurban. Bukan satu desa minimal satu, bukan, tapi satu rumah minimal satu keluarga, satu kakak minimal satu, bagi orang yang dia memang mampu keluarganya. Kalau mangan wae angel untuk beli beli beras aja susah, maka gugur kewajiban atau hukum sunnahnya. Namun kalau dia memiliki harta, memiliki kelapangan tadi, enggak mau, nah nanti termasuk dalam hadis tadi yang di atas, fala yuqaribanna musolana, jangan dekat-dekati tempat-tempat sholat kita. Nah, jadi itu adalah sunnatun kifayatun likulli baitin. Jadi setiap kepala keluarga, Pak Bu, ada kewajiban, ada anjuran dari Rasulullah untuk kita mengeluarkannya setiap tahun, Pak Bu, bukan hanya seumur hidup sekali, ya minimal ya, kalau tidak bisa seumur hidup sekali lah, minimal pernah sekali ya. Kalau tidak pernah lah, itu bukan tentang masalah kemiskinan aslinya, ya tadi tentang masalah hatinya yang pelitnya, masya Allah nih. Oke. Nah, jadi di sini hukumnya itu adalah bisa kita ambil kesimpulan dari sini adalah hukumnya mungkin buat kita sendiri itu adalah sunnah bagi untuk sunnah muakkadah bagi setiap keluarga. Jadi anjurannya untuk mengeluarkan bagaimana kita menyisihkan. Nah, kalau orang niatnya itu bagus, niatnya benar-benar ingin berkorban, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya insyaallah di situ. Nah, itu adalah hukum dari udhiyah, hukum dari kita mengeluarkan hewan kurban. Nah, di sini adalah selanjutnya di sini syurutul udhiyati wa waqtuha, syarat-syarat udhiyah dan waktu-waktunya itu kapan. Disebutkan oleh para ulama di sini adalah syurutul udhiyah tatlubul udhiyah indal qudrati 'alaiha, bagi orang yang mampu. Tadi sudah kami sebutkan bahwasanya orang yang mampu, fala yutalibu biha al-ajiz, barang siapa yang benar-benar gak mampu, susah nyari makan, untuk bayar SPP angel anaknya, untuk bayar listrik, utang-utang tonggone mungkin seperti itu, nah itu tidak ada kewajiban, tidak ada anjuran baginya karena memang nggak mampu lah di situ. Ini adalah salah satu syariatnya di mana
syariat Islam itu nggak memberatkan bagi setiap manusia lah di sini. Bahwa indal Hanafiyah man la yamliku nisabaz zakah wa huwa mi'atani dirhamin. Syarat mampu menurut Hanafiyah di sini ada kriterianya Pak ternyata. Barang siapa yang dia nggak memiliki mi'ata dirhamin, 200 dirham harta yang dia pegang selama 1 tahun, maka dia nggak ada kewajiban, nggak ada hukum baginya untuk mengeluarkan harta berupa udhiyah. Kalau 200 dirham, kalau kita keruskan itu sekitar 8 juta Pak Bu. 8 juta dipegang selama 1 tahun kita nggak punya, menurut Hanafiyah kayak ini, itu tidak ada anjuran. Nah, tapi kalau orang itu pengen mengeluarkan, itu juga silakan. Yang penting wal qadiru alaiha, dia itu mampu untuk mengeluarkannya. Itu syarat bagi orang yang dia ingin mengeluarkannya adalah satu, syaratnya cuman mampu saja. Nah, wasyurutu sihatiha, dan syarat sahnya orang yang mengeluarkannya di sini disebutkan syarat sah bentuk udhiyahnya setelah sesuai dengan tadi dia mampu. Syarat yang selanjutnya adalah salamatul hayawan. Hewannya ini salamah dari kata aslama yuslimu, Islam, itu adalah benar-benar selamat, sehat. Hewannya sehat, al-mudahibihi minal uyub, selamat dari beberapa aib, beberapa kekurangan. Yang disebutkan oleh Anas bin Malik ada 4 kekurangan yang harus kita seleksi kalau kita milih hewan kurban. Jadi termasuk nanti untuk jenengan semuanya, kita semuanya yang berkorban, ini penting. Korban itu Rasulullah mencontohkan yang sibuk harus kita, bukan panitia. Karena korban Rasulullah memerintahkan kalau korban itu yang tanggung jawab kita, yang nyembelih kita, bukan panitia. Janjinya seperti itu. Jadi kalau kita korban kambing, kita sembelih sendiri Pak. Itu sunnahnya seperti itu, mustahab, diperintahkan oleh Rasulullah seperti itu. Dan Rasulullah ketika menyembelih kambing itu sendiri Pak. Kekuatannya Rasulullah itu sangat kuat. Itu beliau pernah menyembelih 100 kambing, 60-nya itu digarap sendiri Pak, tanpa bantuan, tanpa dipegangi. Nah, kalau mungkin kita jadi panitia kambing, saya pernah jadi panitia kambing juga, nyembelih kambing, itu 2 orang megangi kaki depan, 1 orang megang kaki depan, 1 orang megang kaki belakang, baru kita megang kepalanya nyembelih. Rasulullah enggak Pak. Ternyata Rasulullah itu sendiri tanpa dipegangi, dan posisinya disebutkan oleh Anas bin Malik, kaki Rasulullah itu berada di leher bagian kiri, ya, bagian kiri dari kambing, kemudian kepalanya itu dipegang, ditutupi matanya. Akhlak beliau terhadap kambing, terhadap hewan yang mau dikurbankannya, itu ternyata ditutupi, ditidurkan dan langsung disembelih. Itu beliau bisa Pak, karena kekuatan beliau. Kalau orang nggak kuat ya, nggak mungkin bisa menaklukkan kambing sendiri itu. Kambing sendiri, kambing kacangan yang cilik itu Pak, itu kadang melayu-melayu angel dicekel. Nah itu ternyata Rasulullah Pak Bu pernah dalam sebuah riwayat ini 60 kambing digarap sendiri 1 hari. Ini ada sebuah hadiah berjumlah 100 kambing yang diberikan untuk disembelih, dibagi-bagikan kepada rakyat Madinah ketika itu. Rasulullah menggarap sendiri, nyembelih sendiri 60 kambing. Kita mungkin nyembelih 14, kalau enggak mungkin 20. Itu ada ketika saya di pondok itu 60. Itu saja yang nyembelih bukan cuma 1 orang, gonta gantian. Karena ya itu, mungkin kekuatan kita dengan Rasulullah itu beda jauh. Walaupun Rasulullah yang umurnya sudah 40 ke atas ketika diangkat menjadi Rasul, namun kekuatan beliau masih energik. Nah, seperti itu Pak Buge. Itu salah satu syaratnya adalah salamatul minal uyub, harus selamat dari aib. Ada 4 aib yang di sini disebutkan adalah al-aurul bayan, yaitu tidak pincang. Kalau kita lagi mau beli ternyata pincang, atau mungkin kena penyakit apa itu yang sekarang PMK nopo-nopo niku Pak. Nah, itu boleh atau tidak lah. Ini yang penting, intinya tidak pincang. Kalau di sini pertama syaratnya nyari yang jangan pincang. Kemudian wal maradul bayan, jangan cari yang sakit. Lah di sini apakah PMK tadi, penyakit kuku, itu termasuk yang di sini? Nah, di sini Pak yang dimaksudkan marad ini adalah nanti
yang ketika disembelih, ketika dimakan dagingnya itu akan membahayakan manusia, maka ini tidak boleh dimakan. Nah, kalau mungkin PMK itu ada beberapa dokter yang mengatakan boleh dimakan tetepan dagingnya. Nah, mungkin ada masih toleransi boleh. Misalkan kita nyari susah karena pasar-pasar kewan, gerabak, sanggerahan mana mungkin sudah ditutup, kita cari susah dapatnya penyakit itu, tidak masalah. Karena para dokter pun mengatakan boleh dimakan dagingnya. Nah, di situ. Nah. Wal maradul bayan dan juga wal araj, matanya buta. Jangan cari yang buta, Pak Bu. Jangan cari walaupun yang buta sebelah. Nah, itu syarat yang ketiga. Dan yang keempat adalah al-ajaf, yang kurus. Nggak boleh kita berkorban cari yang ratau dipakani karo sing duwe. Nah, istilahnya. Cuman kalau di daerah Boyolali itu, Pak Bu, banyak ternak itu saya mendapatkan dingon itu lemu ya ora, jadi bener-bener kuru ketok anu ini kok pakai tulang-tulang rusuknya, terutama sapi-sapi itu. Nah, itu termasuk nanti ketika kita yang mau kurban, nyari binatang kurban, kita cari yang gemuk, yang benar-benar nggak ada cacatnya sama sekali, dari matanya, kakinya nggak pincang, matanya nggak buta, dan juga nanti harus syaratnya masuk kalau kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 4 tahun atau 5 tahun. Nah, di sini. Dan juga Pak Bu, harus benar-benar sempurna, nggak boleh patah sungunya. Nah, kalau sungunya itu patah, tanduknya patah, itu juga nggak masuk kriteria kurban. Nah, tadi saya pas main Kembulang itu ada kambing gede tapi patah. Nah, banyak orang yang nggak mau beli untuk hewan kurban karena syaratnya harus sempurna, tidak boleh patah, tidak boleh kupingnya. Wah, nanti juga dalam hadis Nabi disebutkan tidak boleh kupingnya yang sobek. Ini kalau di daerah NTB, daerah Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur, itu mereka para peternak memiliki kebiasaan, Pak Bu, karena mereka ternak itu enggak di kandang, enggak ditaruh kandang, di ngaretke, dicarikan makan, enggak. Mereka memiliki kebiasaan diumbar seperti ayam. Nah, diumbar entah nanti ketika pagi hari dilepaskan, entah nanti nyari makan terserah bebas, dan ketika sore hari pulang. Dan mereka para peternak di sana semuanya seperti itu. Dan untuk membedakan ternak mereka memiliki metode, yaitu dengan cara membolongi kuping dari sapi-sapi atau kambing mereka. Itu dibolongi, mungkin ditindik, dikasih tanda. Kalau enggak, mereka itu biasanya pakai besi, Pak ya, besi kotak itu dikasih mungkin tanda khusus setiap peternak, yang kemudian dipanaskan, ditempelkan di bokongnya sapi, kalau enggak kambing, sebagai tanda. Karena itu kalau kita mempelajari fikihnya, cacat jadi nama Pak, kupingnya sobek, kulitnya terluka. Nah, itu ternyata kalau kita sudah nyari nggak ada yang lain, itu masih boleh Pak. Kalau kita bisa nyari masih ada yang sempurna, maka itu nggak boleh Pak. Karena Rasulullah mengatakan nggak boleh yang sungunya cowel, yang sungunya hilang satu, bahkan yang sungunya itu nggak keluar gara-gara mungkin dipotong atau lain sebagainya, itu nggak boleh. Jadi harus bener-bener sempurna. Bahkan kupingnya sobek sedikit karena mungkin tanduk-tandukan, kemudian kecantol kawat, sobek kupingnya, nggak boleh. Atau mungkin gara-gara tadi ditindih, ditandai. Dan ini banyak kalau sapi-sapi perah itu juga yang di Australia, di mana itu termasuk ketika yang kandangnya kandang masyarakat, di situ ada orang punya tanam-tanam modal, itu biasanya ditindik, ditandai dengan cara dibolong. Nah, itu termasuk nanti tidak masuk kriteria hewan yang dikurbankan, karena harus benar-benar sempurna, benar-benar hewan itu tidak ada cacatnya. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah kita beli, ketika itu pas mau diturunkan kepleset, pincang? Nah, apakah ini masuk kriteria? Kalau sudah kita beli, sudah ternyata itu
terjadi kecacatannya itu ketika di perjalanan itu boleh Pak Bu. Ketika ngedunke mungkin kecantol sikile, tugel, nggak bisa berjalan itu boleh. Nah, tapi kalau kita sudah jauh-jauh hari sudah tahu cacatnya itu kita nggak boleh. Untuk 4 syarat yang harus kita hindari, yang mana nggak boleh hewan kurban itu yang tadi pertama adalah al-aur, yaitu memiliki kecacatan, memiliki buta, sakit dan juga kurus, harus kita hindari semuanya. Jadi kita harus nyari, terutama peternak-peternak ini harus benar-benar memenuhi kriteria kalau untuk dikurbankan. Jangan kita berbohong karena cowel satu ngomongnya, wah ini dari semenjak kecil kayak gini Pak. Wah, kalau enggak mungkin dipotong satu biar podo. Nah, itu juga nggak boleh Pak. Jadi harus benar-benar real, benar-benar ini asli. Nah, jadi kalau peternak-peternak ini harus benar-benar jujur. Nah ini itu salamatul hayawan, harus hewannya ini selamat, dan juga kaunut tadhiyah fi waqtil maksus, tadi di 4 hari yang khusus. Jadi syarat udhiyah, syarat sahnya ada 2, yaitu hewannya selamat, hewannya itu adalah benar-benar sehat, bagus, dan juga sesuai dengan hari yang ditetapkan. Nah, jadi seperti itu Pak Bu. Ini beberapa tentang syarat-syarat udhiyah, yang nanti masih ada beberapa yang masih tertinggal ini yang belum saya sampaikan. Besok kita sampaikan lagi, kalau ada waktu mungkin saya akan sampaikan. Mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan kalau dari jenengan, monggo silakan. Monggo Ustaz Ja'far. Ini kebanyakan masyarakat Indonesia ya umumnya ya, panitianya itu ketika setelah penyembelihan itu ngambil dagingnya untuk dimasak, kemudian dimakan bareng-bareng oleh panitia. Nah itu gimana sebenarnya menurut pandangan jenengan seperti apa? Ya, untuk masalah hewan kurban, ngambil satu kambing disembelih buat makan bareng-bareng itu boleh Pak, boleh sekali. Karena apa? Dasarnya jumhur ulama mengatakan kalau seandainya ada orang dia nyembelih sendiri, dagingnya buat dia sendiri, nggak dibagi, itu juga boleh. Mau dibagi sepertiga buat dirinya, sepertiga buat orang miskin, sepertiga buat kerabat-kerabatnya juga boleh. Nah, jadi intinya kalau ada yang mengatakan, wah itu nggak boleh, itu namanya mencuri, wah itu namanya ngakali. Ternyata tidak Pak. Yang penting adalah menyembelihnya itu niatnya untuk diri sendiri, untuk orang itu yang berkorban, sedangkan dagingnya terserah mau dibagi, misalkan si A kasih 5 kilo, yang si B kasih 3 kilo, itu silahkan. Jadi untuk daging ini silahkan, mau dibagi untuk 1 orang juga boleh, karena mungkin kalau orang Jawa, wah masuk kain untuk 5 kilo, untuk 3 kilo ra adil. Ternyata tidak Pak, itu boleh-boleh saja. Nah, jadi untuk panitia nyembelih buat bareng-bareng dimakan terlebih dahulu boleh. Yang penting yang punya jangan dijual. Nah itu larangannya hanya tidak boleh yang punya untuk menjualnya. Kalau sudah ditasarrufkan, orangnya nggak suka daging mau dijual, monggo silakan. Nah gitu Ustaz Ja'far. Kalau mungkin termasuk panitia dapat jatah 2, karena di kampung itu biasanya panitia dapat 2 bagian, kemudian masyarakat biasa yang nggak ikut bantu biasanya cuma 1 bagian gitu. Nah itu juga termasuk boleh. Tapi kalau jagal digaji sebagai ujroh, dikasih kepala, kalau enggak kaki, kalau enggak kulit, itu enggak boleh. Tapi kalau panitia, karena mungkin dia banyak membagi-bagi, dibagilah dia sedikit lebih banyak, itu boleh. Para ulama mengatakan itu boleh. Seperti itu bukan upah, tapi ini bagian, bukan termasuk upah. Kalau upah enggak boleh, kalau niatnya untuk upah. Tapi niatnya untuk, karena bagi nggak harus adil, itu nggak harus sama Nah itu karena mungkin ada satu keluarga isinya 5 orang, ada yang satu keluarga isinya 3 orang, karena sama-sama keluarga dibagi 3 kilo 3 kilo. Nah, mungkin nah itu kan secara kita ya adil, namun nggak adil lah. Jadi terkadang adil itu nggak harus sama. Mungkin seperti itu jelas Ada yang mau tanya lagi, monggo silakan. Kalau kulit Pak dibagikan kepada orang, perorangan.
Kalau nanti sudah dikasihkan mau dijual monggo. Namun kalau orang yang punya yang berkurban nggak boleh menjual. Nggak boleh ketika dia sudah dapat dia jual, nggak boleh. Jadi kalau orang lain sudah dikasihkan sifatnya sedekah, karena sudah berbeda nanti hukumnya dengan sedekah itu. Sudah menjadi harta miliknya. Mau dijual, mau diapa, mau dimasak, mau dijadikan kerupuk silakan. Nah itu seperti itu. Sampun nggih? Kalau tidak ada lagi, nah mungkin kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.